Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan doa pagi. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang makasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Kembali kami merasakan kasih-Mu yang demikian besar dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini adalah semua karena anugerah dan berkat daripada Tuhan. Jika Tuhan sebentar kami akan kembali bersekutu di dalam firman-Mu dan juga berdoa, biarlah Tuhan mengurapi kami semua, hati dan pikiran bahkan pendengaran kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa permohonan kami. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mika pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Perikopnya mengatakan bahwa janji tentang keselamatan. Ayat 12, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub, dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Kita perlu tahu dulu di dalam Mika 2 ini atau kitab Nabi Mika, ini ditulis oleh Nabi Mika yang juga hidup sezaman dengan Nabi Yesaya ya. Ini menubuatkan tentang keselamatan yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel yang akan dibuang ke Babel ya. Jadi Allah berjanji akan kembali mengumpulkan dari Israel. Ayat 12, dengan sungguh-sungguh, berarti ini suatu penekanan bahwa keseriusan Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi firman-Nya. Allah akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Yakub menunjuk pada bangsa Israel. Ya, nama lain dari Yakub adalah Israel yang melahirkan ke-12 suku. Ya. Dengan sungguh-sungguh Allah menghimpunkan sisa orang Israel. Jadi ada yang saat itu tersisa yang ada di Yerusalem dan juga ada yang dibuang ke pembuangan di Babel. Maka Tuhan akan menyatukan mereka kembali sebagaimana kambing domba ya. Dalam suatu penggembalaan ya, kambing domba itu akan disatukan dalam suatu kawanan atau dalam satu kandang ya, sehingga mereka dapat bersatu. Di ayat yang ke-13, penerobos akan maju di depan mereka. Ini menunjuk Tuhan sendiri akan menerobos di tengah-tengah mereka dan memimpin kehidupan orang-orang saat itu. Ya. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Nah, kita akan melihat bahwa terobosan itu Tuhan kerjakan. Apa itu terobosan? Ya, terobosan menunjuk sesuatu hal yang baru di saat ada halangan, ada rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Terobosan itu membuat kita dapat mendobrak halangan itu sehingga mencapai suatu tujuan atau mendapatkan hal yang baru di saat
jalan yang kita tempuh atau sesuatu yang kita jalani itu buntu, kita membutuhkan suatu terobosan. Terobosan-terobosan tentunya kita butuhkan. Apalagi pada hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar ya, dalam sisi usaha, sisi bisnis, dalam ekonomi ya, banyak dari kita mengalami suatu kebuntuan. Diperlukan suatu terobosan, ataupun juga dalam hal keluarga atau berumah tangga ya, menghadapi suatu masalah yang perlu suatu pembaharuan demi pembaharuan atau terobosan itu. Terobosan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel saat itu adalah untuk menyelamatkan sisa-sisa ya kehidupan mereka. Mereka akan dikumpulkan kembali. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat ke-14 ya, menyuarakan hal yang sama, yaitu aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi Allah tidak membiarkan umatnya, dia memberikan dirinya untuk ditemui oleh umatnya. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Ya, firman Tuhan akan mengumpulkan kembali bangsa-bangsa Israel yang ada di pembuangan Babel terutama, beserta dengan sisa-sisa yang masih ada di Yerusalem. Ya, mereka tercerai-berai, mereka disatukan kembali. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya, hal ini bicara mengenai bahwa terobosan yang Tuhan kerjakan adalah penyatuan umatnya yang sudah tercerai-berai. Bagi kita ya, saat ini kalau masih ada kehidupan yang tercerai-berai ya, dengan apa? Dengan keluarganya ya. Bisa saja suami istri masih berkumpul ya dalam rumah, dalam tempat yang sama, tetapi hati mereka sudah berjauhan. Berarti mereka sudah tercerai ya, tercerai-berai. Ya, tidak ada lagi kesatuan dalam hidup nikah. Dan juga hubungan orang tua dengan anak pun dapat mengalami hal yang sama ya. Orang tua tidak dapat lagi mengasihi anaknya dengan seharusnya, bahkan anak juga nggak bisa menghargai, menghormati orang tua sebagaimana yang seharusnya. Ini adalah kehidupan yang tercerai-berai. Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin menerobos hal tersebut untuk menyatukan kehidupan nikah dan juga buah-buah nikah. Di dalam Injil Yohanes 11 ayat 52 firman Tuhan berkata, dan bukan untuk bangsa itu saja. Ini menunjuk bahwa Yesus berkorban bukan hanya untuk bangsa Israel, ya, bukan untuk bangsa Yahudi. Dia berkorban tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ya, kita semua adalah anak-anak Allah yang dulunya tidak dipersatukan, ya, tidak dapat bersatu dengan atau didamaikan dengan Allah Bapa ya. Dengan pengorbanan Tuhan kita didamaikan dengan Allah Bapa yang pertama, dan juga kehidupan kita yang dulunya tidak bersatu disatukan menjadi anggota tubuh ya, tubuh Kristus ya. Korban Kristus adalah korban yang menyatukan. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah mengalami hal ini, yang tidak ada kesatuan dan persatuan dengan anggota keluarga ataupun juga dalam lingkup yang lebih besar dalam bergereja ya, kita sudah tidak merasakan lagi suatu kesehatian ya dalam pelayanan, terutama bagi para pelayan. Kita mau merenungkan kembali bahwa Tuhan akan melakukan terobosan, yaitu menyatukan atau mengumpulkan kita semua di dalam anggota tubuh Kristus yang semuanya saling bekerja sama tentunya untuk pembentukan tubuh Kristus yang semakin disempurnakan. Nah, kita akan melihat selanjutnya di dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Ya, pada akhir zaman ini, sebelum hari Tuhan datang, Allah mengerjakan suatu kesatuan dalam
hubungan keluarga. Ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, untuk apa? Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, hati bapak ya, kembali kepada anak-anaknya untuk menyayangi, mencintai anaknya dengan sepenuh ya, dan juga hati anak untuk kembali ada hubungan yang intim kembali dengan orang tuanya, dengan bapak terutama. Ya, inilah yang menjadi suatu terobosan yang Tuhan kerjakan. Perlu Bapak Ibu ketahui arti dari Mika yang kita baca di permulaannya. Arti dari Mika, nama Mika itu adalah tiada yang seperti Tuhan, atau tiada yang dapat setara atau menyamai Tuhan. Berarti ditunjukkan bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Allah adalah yang terbesar, yang terutama, dan yang utama. Tidak ada yang menyamai Dia dan tidak ada yang setara dengan Dia. Makanya Allah bertindak sebagai penerobos. Apapun kesulitan, halangan, rintangan, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Yang pertama yang Tuhan pulihkan atau Tuhan terobos adalah kehidupan yang tercerai-berai akan disatukan, dikumpulkan kembali, sebagaimana domba, kambing domba yang dikumpulkan oleh gembala di dalam kandang untuk mereka beristirahat tentunya, dan juga dikumpulkan di dalam satu kawanan waktu mereka menikmati atau diberi makan di padang rumput ya. Tuhan yang menyediakan hal itu dalam suatu perkumpulan yang baik tentunya. Ya. Selanjutnya kita akan melihat di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depan. Kalau Tuhan yang menerobos berarti Dia ada di depan. Ya. Mengutus seorang malaikat. Ya, malaikat menunjuk pada pribadi Allah sendiri dalam Perjanjian Lama. Ya, kalau kita dengar malaikat Tuhan, ya malaikat Allah, itu berarti dengan kata lain ya Tuhan sendiri yang ada di situ. Mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi di sini Tuhan tuh sudah menyediakan tempat tujuan yang akan ditempuh, dan Dia pun memimpin dengan malaikatnya berjalan di depan kita untuk memimpin, menuntun kita untuk mencapai tempat yang Dia sudah tentukan, sediakan. Jadi kita hanya tinggal mengikuti gerak langkah dari Tuhan atau malaikat Tuhan. Ayat 21, syaratnya ialah jagalah dirimu di hadapannya. Kita harus menjaga diri kita dan mendengarkan perkataannya. Menjaga berarti tidak harus menyimpang ya dari jalan itu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, bahkan harus mendengar apa yang menjadi perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka, berarti membelot. Jangan mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia, ya, menyatu, ada suatu kesatuan antara malaikat Allah dengan Allah. Ya, ini adalah yang harus kita dengarkan. Kita tidak boleh mendurhaka kepadanya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Berarti ada suatu pembelaan Tuhan. Terobosan yang kedua yang Tuhan kerjakan adalah pembelaan, ya, pembelaan dari musuh-musuh. Musuh kita adalah ya penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, ya iblis, yaitu yang menjadi musuh kita. Nah, Tuhan yang akan membela kita dan berperang melawan musuh-musuh kita itu. Asalkan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan tidak membelot atau tidak menyimpang, melainkan setia kepada Tuhan. Kita akan melihat selanjutnya di dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Ini adalah kisah ya perjalanan bangsa Israel waktu 40 tahun di padang gurun. Seharusnya mereka 40 hari sudah sampai dari Mesir menuju Kanaan, tetapi Tuhan mengizinkan mereka untuk berputar-putar di padang gurun sampai 40 tahun ya. Tetapi Tuhan pelihara dengan tiang awan dan tiang api ya.
ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. Kembali ada kata-kata bahwa Tuhan yang memimpin, Tuhan ada di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan, ya. Keadaan di padang gurun siang hari tentunya panas terik, ya, yang membakar, ya, ke kulit mereka. Ada tiang awan yang melindungi sehingga mereka tidak harus menghadapi suasana yang terik, ya, di siang hari, untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api, ya. Malam juga di padang gurun itu terkenal, ya, sangat dingin suhunya, ya, suhu di daerah padang gurun. Nah, Tuhan memberikan yang namanya tiang api untuk menghangatkan, ya, menerangi mereka bahkan saat mereka berjalan, sehingga mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Tidak ada halangan lagi. Terobosan ini yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Nah, di ayat 22, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, ini suatu pemeliharaan Tuhan yang konsisten bagi bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Apa maknanya bagi kehidupan kita saat ini? Tiang awan, tiang api bicara tentang firman Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan itu yang menuntun, yang menjaga langkah-langkah kehidupan kita kapanpun dan dimanapun, ya. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, ya, Tuhan tuntun melalui firman-Nya. Asal kita tetap setia dengan firman Tuhan, maka kehidupan itu akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Ini perjalanan bangsa Israel menjadi pengalaman bagi kita semua. Nah, di dalam Mazmur 23, ya, Daud menulis bahwa mengatakan, ya, Tuhan adalah gembalaku, ya. Dia dengan yakin bahwa Tuhan adalah gembala. Kalau fungsi Tuhan sebagai gembala, berarti kita atau Daud sendiri meyakini bahwa dia adalah dombanya, ya. Tentunya domba membutuhkan pimpinan, tuntunan dari seorang gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, terpelihara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ya. Ini yang dibutuhkan oleh kawanan domba, ya, mendapatkan pasokan makanan dan juga kesegaran dari air, ya. Ia menyegarkan ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Tuhan ada di depan sebagai gembala, dia menuntun, memberikan makanan, ya, minuman, dan menyegarkan jiwa kita, ya, sebagai domba-domba, dan dia menuntun di jalan yang benar. Nah, ini menarik, ya. Tuhan tidak menuntun kita di jalan yang gampang atau jalan yang nyaman, yang mudah, tidak, tetapi jalan yang benar. Hal ini seringkali tidak kita pahami sebagai umat Allah, ya. Kita pikir kita ikut Yesus, kita ikut Tuhan, maka semuanya akan gampang, semuanya akan dipermudah. Itu tidak benar, ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan suatu kemudahan, kenyamanan, tetapi yang Tuhan janjikan adalah suatu perlindungan, suatu penyertaan, ya. Tuhan janjikan jalan keluar, ya. Ada kalanya, ya, kita mengalami kesulitan, jalan yang terjal, jalan yang curam, jalan yang berbatu, jalan yang kotor, tetapi Tuhan tuntun sehingga kita dapat melewatinya di jalan yang benar. Tuhan sudah mencontohkan bahwa jalan yang benar itu adalah jalan salib, ya, jalan penderitaan. Yesus sendiri sudah memberi kita teladan bahwa dia menempuh, ya, jalan penderitaan itu. Setelah mengalami suatu kematian, barulah ada suatu kebangkitan dan kemuliaan. Ya, jalan itu, jalan yang benar itu yang menjadi contoh bagi kita untuk kita lalui. Tuhan akan tuntun kita di jalan yang benar. Berikutnya kita akan melihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat yang ke-12 mengatakan, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Ya, terobosan ini membuat kita bahwa yang membukakan jalan itu, yang membuka jalan, ya, terobosan misalnya Bapak Ibu ada di sebuah hutan, ya, hutan rimba yang belum pernah manusia satupun ada di situ.
ya saat mau berjalan ya tentunya terhalang oleh pepohonan semak belukar. Nah, itu Tuhan menerobos di situ. Dia membukakan jalan. Kita gak usah buru-buru. Ya, ayat ini mengatakan kamu tidak akan buru-buru keluar. Berarti kita disuruh untuk menunggu waktunya Tuhan untuk menerobos jalan yang harus kita tempuh. Nah, kalau kita buru-buru keluar, ya tentunya kita akan mengalami ancaman yang lebih lagi dari hewan-hewan buas ya. Kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Ya, berarti memakai pikiran sendiri, memakai kemauan sendiri untuk mencari jalan keluar. Itu tidak perlu. Ya, Tuhan bilang, sebab apa? Tuhan akan berjalan di depanmu. Ya, berarti ada suatu pembukaan jalan. Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Ada suatu tudung lingkupan perlindungan Tuhan. Di depan Tuhan sudah berjalan dan juga di belakang Tuhan tutup ya. Tuhan tutup dengan suatu perlindungan. Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Ya, inilah suatu janji yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita asal kita mau dengar-dengaran dan setia kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Ya, seberapa banyak dari kita membutuhkan suatu pemulihan atau terobosan ya. Sudah lama mungkin Bapak Ibu atau ada yang menderita sakit penyakit ya yang tidak sembuh-sembuh, yang Tuhan belum jawab atau belum angkat sakit penyakit itu, ya lukamu akan pulih dengan segera, janji firman Tuhan. Ya, terobosan itu akan Tuhan kerjakan, dia akan berjalan di depan kita. Ya, terobosan apa lagi? Ya, kebenaran menjadi barisan depanmu, asal kebenaran itu menjadi menuntun kita di depan. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Kita akan terus melihat firman Tuhan, arah gerak langkah firman Tuhan kemana, kita harus ikuti dan melakukannya. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kemuliaan Tuhan berarti ditutup, dibungkus dengan kemuliaan Tuhan, perlindungan Tuhan di barisan belakang. Ya, inilah asal kita mau dengar-dengaran, kita mau terus dituntun Tuhan, jalannya akan Tuhan sediakan ya. Luka akan pulih dan terang itu akan kita dapat menikmatinya, merekah seperti fajar pagi hari. Ya, di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, ayat yang penutup, kita mau baca bersama ayat ini. Bapak Ibu bisa lihat di tayangan. Ulangan 31 ayat 8, 2, 3. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, terobosan yang Tuhan kerjakan. Selain dia mengumpulkan, menyatukan kembali kehidupan yang tercerai-berai, dia juga ada membuat suatu jalan yang baru ya, jalan yang harus kita tempuh. Dia berjalan di depan sebagai gembala ya, sehingga kita tidak lagi merasa ketakutan, tidak perlu merasa kecewa atau patah hati, tidak perlu merasa khawatir menghadapi tahun 2023 ya, yang dikatakan penuh dengan kesukaran, resesi ya, kehidupan yang keekonomi yang akan semakin sulit ya, tapi Tuhan pelihara. Janji firman Tuhan, dia akan menyertai, dia tidak akan membiarkan dan tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan orang percaya bagi kita semua. Asal kita tidak perlu takut ya, tidak perlu takut lagi dan tidak perlu khawatir atau patah hati. Ya, inilah yang dapat saya bagikan pagi hari ini adalah kehidupan kita semua tetap optimis, tetap yakin, percaya, menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang menjadi penerobos. Tuhan berjalan di depan, dia akan menerobos setiap halangan dan rintangan yang kita hadapi, dengan catatan bahwa kita tetap dengar-dengaran dan setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu sehingga kami dapat mengerti bahwa selama ini Tuhan yang sudah mengembalakan kehidupan kami, berarti Tuhan yang menerobos, yang ada di depan, yang menembusi setiap halangan, setiap rintangan, kesulitan yang
kami alami. Kami berdoa pada pagi hari ini bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, yang perlu suatu kesembuhan, pemulihan. Kami percaya bahwa Engkau yang sanggup menyembuhkan, sebab firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, mengalami suatu kekhawatiran untuk masa depan, untuk dalam ekonomi, dalam hal-hal yang ada di depan. Kami percaya Engkau yang ada di depan berperang menggantikan kehidupan kami. Engkau yang menerobos barisan musuh, Engkau yang akan memenangkan setiap pertempuran perangan, sehingga kami Tuhan berjalan dengan kemenangan dan demi kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa yang mengalami jalan buntu, Tuhan lepaskan, Tuhan bukakan pintu, bukakan jalan. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tuhan pelihara kehidupan Bapak Gembala kami, bukakan rahasia firman, berikan kesehatan yang prima. Dan juga Tuhan pimpin kami semua, Tuhan, domba-domba-Mu untuk dapat mengikuti apa yang menjadi suara gembala yang berasal daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami tetap terpelihara, mendapatkan rumput yang hijau, air yang tenang. Kami berjalan di jalan-Mu yang benar, yang Tuhan sudah sediakan. Berdoa untuk penatua gereja kami, agar mereka semua dapat bersahati, dapat memajukan pelayanan, dapat mendukung apa yang menjadi kerinduan Bapak Gembala, dan juga pelihara dan cukupkan kebutuhan para penatua. Tuhan yang atur segala sesuatunya. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk setiap para imam semakin setia dalam melayani Tuhan, dan juga untuk Natal, persiapan Natal dan juga pelaksanaan Natal ke depan, Natal umum, kaum muda dan sekolah minggu, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan yang campur tangan. Tuhan atur segala sesuatu persiapannya, cuaca yang baik, Tuhan juga yang bekerja untuk memberkati kehidupan para pelayan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk bangsa dan negara kami juga dalam menghadapi perjalanan ekonomi ke depan, keamanan politik, semuanya Tuhan atur. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh staf sampai ke tingkat terendah. Tuhan yang memelihara, Tuhan memberikan hikmat agar keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, hidup nikah, buah-buah nikah, usaha pekerjaan yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang campur tangan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Kiranya Tuhan melindungi kami semua, berikan kesehatan, jauhkan dari virus corona ini dan juga virus-virus lainnya, berikan kesehatan tubuh yang sehat, yang baik, sehingga kami dapat beraktivitas sepanjang hari ini dengan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan seluruh doa permohonan kami. Haleluya, amin. Sekian doa pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.